Virus Corona. Ya, virus ini sedang menjadi ancaman paling berbahaya di seluruh dunia saat ini. Namun, apa sih sebenarnya coronavirus atau COVID-19 ini? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 lalu. Virus ini sangat ditakuti karena penyebarannya yang sangat cepat menular dari satu individu ke individu lainnya. Virus corona pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus pertama. Hari demi hari, kasus makin bertambah. Dengan penambahan kasus tertinggi terjadi pada hari ini, tanggal 20 Mei 2020. Bayangin aja ada 693 orang terjangkit virus dalam satu harinya. Saat ini terdapat 19.189 kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus tertinggi mencapai 32,5% dari kasus nasional. Sedangkan dari kasus keseluruhan, terdapat pasien dalam perawatan sebanyak 13.372 jiwa, 4.575 jiwa pasien yang sembuh, dan 1.242 jiwa pasien yang meninggal dunia. Dengan persentase kematian sebanyak 6,5% dari kasus terkonfirmasi, angka ini masih terlalu tinggi dibandingkan negara-negara lain yang juga terpapar COVID-19. Emangnya kenapa sih jumlah kematian COVID-19 di Indonesia bisa tinggi? Padahal di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak terdapat rumah sakit. Namun, apakah itu saja cukup untuk menekan angka kematian COVID-19? Nyatanya, banyak rumah sakit aja nggak cukup untuk menekan angka kematian COVID-19. Rumah sakit di Indonesia masih sedikit yang ranjangnya memenuhi standar. Menurut OECD sendiri, per 5 April 2020, Indonesia menempati urutan 41 dari 42 negara yang memenuhi standar WHO untuk ranjang RS, dengan rasio 0,5. Namun, jika diuraikan berdasarkan provinsi, pada 2018 ada 8 provinsi di Indonesia yang tak memenuhi standar WHO, yang artinya dari setiap 1.000 penduduk di provinsi tersebut, tak ada seorang pun yang bisa mendapatkan akses tempat tidur rumah sakit. Sementara rasio ranjang rumah sakit tertinggi ada di DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Selain itu, masih ada banyak faktor yang membuat fasilitas kesehatan di Indonesia yang masih belum memenuhi standar, seperti kurangnya ruang isolasi di rumah sakit dan peralatan kesehatan di rumah sakit rujukan yang tidak cukup. Gak cuma itu aja, tenaga medis di Indonesia yang masih sedikit juga masih menjadi masalah. Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2018, tercatat ada 400.000 lebih tenaga kesehatan yang tersebar di Indonesia. Jika menggunakan rasio perhitungan dari WHO, yakni 1:2.500, maka kebutuhan dokter di Indonesia sudah terpenuhi. Hanya saja persebarannya yang tidak menyeluruh di Indonesia yang menjadi masalah. Daerah dengan proporsi tenaga kesehatan terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini yang membuat daerah lain masih banyak merekrut relawan untuk menangani COVID-19, karena masih rendahnya tenaga medis di daerah tersebut. Untungnya, kebutuhan APD bagi rumah sakit sudah mulai terpenuhi, dan angka kesembuhan pasien selalu bertambah lebih banyak dibanding angka kematiannya. Meskipun begitu, kita harus tetap menghormati jasa tenaga medis yang sedang berjuang dan telah gugur di sana. Dengan tetap di rumah aja, bantu donasi untuk tenaga medis kita, pakai masker jika ada keperluan luar rumah, dan tetap rutin lakukan cuci tangan. Dengan melakukan hal tersebut, kita turut menjadi pahlawan bagi Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi?